Ibu aja nanti yang mulai ya. Nanti kalau ibu tanya, kalian jawab ya. Suasana hatinya senang semua.
Kak Ijo masih sakit ya? Masih. Usna? Bagaimana hatimu hari ini? Kenapa senang? Oh, bisa bermain sama Adam. Oh, Jona? Hatimu? Senang. Kenapa? Oke. Mikaela? Suasana hatimu? Kenapa senang? Oke. Catherine? Suasana hatinya? Kenapa senang? Oke. Aglan? Bagaimana hatimu, Aglan? Kenapa senang?
Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Trisna DDD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya membuat kreasi mie goreng rumahan. Rasanya sedap, gurih, manis, ada sedikit pedas. Ini enak banget ya. Saya memasaknya dengan bumbu simpel, praktis, dan yang pasti mudah didapat bumbunya. Begitu matang langsung ludes tak tersisa. Ini beneran sangat enak banget. Kalau teman-teman sudah mencoba, insya Allah teman-teman bakal ketagihan karena beneran enak banget. Bagaimana cara saya masaknya? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya saya pakai 1 bungkus mie telur. Untuk jenisnya ini saya pakai yang polos. Kalau teman-teman mau menggunakan yang keriting boleh, silahkan aja. Lanjut kita rebus minyak, sudah saya didihkan airnya ya. Langsung kita masukkan. Rebus minyak sampai matang, tapi untuk tingkat kematangan ini jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti masih ada proses untuk memasaknya. Jadi untuk tingkat kematangan saat merebus ini bisa 70% sampai 80% aja ya. Kalau sudah matang kita bisa angkat. Oke, minyak sudah siap. Sekarang saya kasih minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Tambahkan lada bubuk setengah sendok teh. Tambahkan kecap manis. Ini untuk takaran kecap manis dikira-kira aja ya teman-teman. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi ya. Aduk sampai tercampur rata. Nah ini warnanya masih kurang cantik ya teman-teman, jadi saya tambahkan lagi kecapnya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Oleh teman-teman ini bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamur ya, atau bisa juga nanti saat memasaknya lagi. Kemudian untuk bahan tambahannya ada telur, saya gunakan 2 butir dan dikocok lepas saja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 butir bakso, ini ukurannya besar jadi saya pakai 2 aja. Untuk jumlah bakso ini bebas ya teman-teman, mau sedikit mau banyak silahkan aja ya. Dan bakso yang saya gunakan ini bakso sapi. Kalau sudah diiris-iris seperti ini kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris agak tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, atau sesuai selera teman-teman ya. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun seledri. Ini saya iris agak gede aja ya daun seledrinya. Untuk jumlah daun seledri ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau teman-teman gak suka boleh di skip untuk daun seledrinya. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian untuk sayurannya ini ada sawi. Untuk sawi ini saya menggunakan 1 genggam atau bisa juga secukupnya aja ya. Bisa juga diganti kol atau kubis ya teman-teman, disesuaikan bahan yang ada aja atau selera teman-teman ya. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, ini saya geprek, kemudian dicincang kasar aja ya. Sisihkan. Kemudian ada bawang merah, ini saya hitung 5 siung ya, karena ini ada yang kecil-kecil jadi saya hitung 5 aja. Untuk bawang merah ini diiris tipis-tipis seperti ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini saya pakai 4 buah, diiris serong seperti ini. Karena saya bikinnya mau ada rasa pedasnya, jadi saya tambahkan cabai rawit 4 buah ya. Kalau teman-teman gak suka, bisa di skip untuk cabai rawitnya. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, lanjut kita ke proses memasaknya. Siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja. Tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ditumis sampai layu, aromanya harum. Bawang putih, bawang merah sudah layu, sekarang masukkan cabai dan tumis kembali sampai cabainya layu.
sapinya sudah layu, kita sisihkan di sebelah wajannya ya. Kemudian tuang telurnya di bagian sebelah. Kita akan bikin orak-arik telurnya ya teman-teman. Kalau sudah mengekar seperti ini, bisa kita aduk-aduk, masak sampai telurnya matang ya. Kalau telurnya sudah matang, bisa kita campurkan dengan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Kemudian masukkan bakso. Kalau bakso sudah masuk, kita aduk sebentar saja. Ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan sawi hijau atau sayuran yang teman-teman gunakan. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sayurannya. Kemudian diaduk lagi sampai sayurannya matang ya. Mengelola karyawan bukanlah pekerjaan yang sederhana. Dari rekrutmen, absensi, payroll, hingga pengembangan karyawan, semuanya membutuhkan perhatian Anda. Nah ini sudah cukup matang ya teman-teman untuk sayurannya. Sekarang masukkan lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Lalu aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Untuk garam ini tadi saya tambahkan sedikit aja ya teman-teman, karena tadi di mie-nya sudah saya kasih garam dan juga kaldu jamur. Tapi mohon maaf banget saat kasih garam tidak kerekot ya. Sekarang masukkan mie yang sudah kita kasih kecap dan bumbu ya. Kemudian masukkan juga daun bawang, daun seledri. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau teman-teman di rumah susah untuk mengaduknya, bisa menggunakan 2 spatula ya, atau bisa juga dibantu dengan garpu. Oke teman-teman, ini masih kurang cantik dan kurang manis, jadi saya tambahkan sedikit lagi kecap manisnya. Oke, kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah sedap, ada rasa gurih, manis, sedikit pedas, itu berarti sudah pas ya. Dan sekarang bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke bilik saji. Dan inilah hasilnya, mie goreng rumahan dengan bumbu simpel yang enak banget, sudah siap disajikan. Bisa dimakan langsung seperti ini, bisa untuk pendamping nasi putih, untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Ini cocok semua ya. Silahkan nanti dicobain resepnya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Nah, itu dia contoh dari tes prosedur cara membuat mie goreng. Pernah buat mie goreng di rumah? Nah, seperti ini? Nggak mirip, tapi tahapannya seperti ini nggak? Iya. Apa bahan utamanya? Mie. Apa bahan pelengkapnya? Bakso, sayur, apa lagi? Apa? Cabai, kecap manis. Kalau penyedap rasa.
Dipisahkan aja. Sama untuk ayam.
Boleh lah, boleh. Boleh kan?
ke-8 jeruk nipis, ke-9 garam, ke-10 penyedap rasa, ke-11 andaliman. Langkah-langkahnya: yang 1, siapkan bahan dan alat yang ingin digunakan. 2, bersihkan ikan menggunakan air. 3, keluarkan isi perut sehingga bersih. 4, setelah ikan sudah bersih, letakkan ke dalam baskom. Yang kelima, kasih jeruk nipis yang sudah diperas, lalu tunggu hingga meresap sekitar 5-10 menit. Yang keenam, setelah meresap, letakkan ikan ke dalam panggangan dan panggang hingga matang. Yang ketujuh, selagi menunggu, haluskan andaliman, garam, pindahkan olekan. 8, bolak-balikkan ikan agar tidak gosong. Yang ke-9, setelah ikan tersabar, Sinkron 9 dulu. matang, kasih kecap menggunakan kuas untuk makanan sedikit demi sedikit. Yang ke-10, kupas arang agar apinya tidak mati. Yang ke-11, setelah masak, siapkan ikan di piring tadi. Yang ke-12, yang sudah diolek, letakkan ke dalam mangkuk kecil. 13, taruh timun tomat dan seledri sesuai selera. 14, ikan bakar pun siap disajikan. Sebelum kami mengakhiri presentasikan, kami akan menyampaikan salah satu pantun dari kami, yaitu jalan-jalan ketemu batu. Jalannya bersama kasih. Kami dari kelompok 1. Mari kami mengucapkan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ketika kalian mendengar kelompok 1 mempresentasikan berurutan tak dia menyampaikan? Berurutan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya dari kelompok 2. Nah, ayo, kita ke kelompok 2. Selamat siang, Bapak Ibu guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat salad buah. Perkenalkan, saya Rita. Perkenalkan saya Rizal. Perkenalkan, saya Karin. Perkenalkan, saya Agina. Pertama-tama membuatnya akan dilakukan oleh Oseng. Cara membuat salad buah yang enak dan sehat. Selanjutnya dibacakan oleh Banggas. Bahan ini dan mayones, keju, daun mint. Dan alat dibacakan oleh Hadina. Alatnya adalah beberapa langkah-langkahnya. Masukkan
Sekian dari kami. Mohon maaf dan nggak bisa sampai. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak yang sudah tampil ya. Lagi ya. Kalian sudah berani tampil ke depan untuk presentasikan tentang kerjasamanya. Dan untuk selanjutnya dari yang akan kalian buat, kalian sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini ya. Untuk selanjutnya ibu meminta kalian untuk mengisi asesmen akhir ya. Kalian isi asesmen akhir ini. Ya ibu mau hari ini. Dan teman-teman semuanya, poin sama pelajaran kita yang kemarin dan hari ini ya, itu untuk menguji seberapa kalian tahu tentang pelajaran hari ini. Kalau yang ada yang diragukan, silahkan tanyakan ya.
Tutup.